Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Hairul Ahmadi SSI MSc, dosen tetap di jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam pada Universitas Negeri Gorontalo. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PTD UKT PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Fisika Energi Terbarukan dan Pembangunan dengan bobot 2 SKS. Fisika Energi Terbarukan dan Pembangunan adalah mata kuliah yang membahas tentang teori dan studi kasus terkait potensi energi terbarukan. Melalui mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat mengaplikasikan konsep-konsep fisika untuk menghitung potensi energi. Perkuliahan Fisika Energi Terbarukan dan Pembangunan diselenggarakan dengan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring dan secara daring melalui platform Learning Management System atau LMS UNG, yaitu spada.ung.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh dokumen RPS, serta mengupload tugas mahasiswa secara mandiri atau kelompok secara online. Sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara tatap muka di kelas. Metode pembelajaran diterapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis project-based learning. Untuk mata kuliah ini, capaian pembelajaran lulusan yang relevan adalah yang pertama, CPL 2, yaitu mahasiswa mampu menunjukkan kinerja yang profesional dan bertanggung jawab secara mandiri, kolaboratif, dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan nilai, norma, dan etika akademik dalam semangat kewirausahaan berwawasan lingkungan. Yang kedua, CPL 9, yaitu mahasiswa mampu menunjukkan penguasaan bidang khusus dalam fisika yang mendukung bidang keahlian untuk menyelesaikan permasalahan fisika dan mengembangkannya dalam masalah interdisipliner. Yang ketiga, CPL 10, yaitu mahasiswa memiliki kemampuan menafsirkan dan menganalisis hasil dan menarik kesimpulan terhadap permasalahan serta memprediksi potensi penerapan perilaku fisis dalam teknologi, khususnya dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian fisika. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, pada mata kuliah ini yang ingin kita capai adalah CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menunjukkan kinerja yang bertanggung jawab secara mandiri dan kolaboratif dalam penerapan teknologi energi terbarukan. CPMK 2, yaitu mahasiswa mampu menunjukkan penguasaan fisika dalam bidang energi terbarukan dan pembangunan untuk menyelesaikan permasalahan lapangan. CPMK 3, mahasiswa memiliki kemampuan untuk menafsirkan dan menganalisis hasil rancangan sumber energi terbarukan serta memprediksi potensi penerapan perilaku fisis dalam teknologi energi terbarukan. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi yang pertama, RPS dan modul yang dapat diunduh di LMS UNG. Yang kedua, PowerPoint, studi kasus, serta artikel ilmiah. Dan yang ketiga adalah video pembelajaran. Penilaian dalam mata kuliah Fisika Energi Terbarukan dan Pembangunan mencakup yang pertama adalah UTS dengan bobot sebesar 20%, UAS atau ujian akhir semester dengan bobot sebesar 25%, tugas individu dengan bobot sebesar 20%, tugas proyek dengan bobot sebesar 25%, serta kehadiran dan keaktifan di kelas dengan bobot sebesar 10%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator yang termuat di dalam dokumen RPS. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas, terukur, dan hasil evaluasi dikembalikan ke mahasiswa sebagai bagian dari feedback untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Fisika Energi Terbarukan dan Pembangunan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Gimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sepertinya masih sangat semangat nih ya. Oke,
Em, Pertama-tama kita akan melanjutkan perkuliahan kita di pertemuan keempat ke pertemuan kelima di mata kuliah Fisika Energi Terbarukan dan Pembangunan di topik sesuai dengan RPS yang teman-teman sudah bisa akses di e-learning spada.ung.ac.id terkait tentang bentuk energi dan pemanfaatan energi surya. Namun sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Seperti yang telah saya sampaikan bahwa di pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang bentuk energi dan pemanfaatan dari energi surya. Di pekan lalu, atau tepatnya di pertemuan keempat, kita membahas tentang pemanfaatan energi dari geotermal. Semua masih ingat kan ya? Masih. Oke. Nah, saya ingin bertanya dulu. Nah, menurut teman-teman, dari materi yang pekan lalu telah diberikan, apa sih kendala-kendalanya ketika geotermal itu diimplementasikan? Entah dari aspek lingkungan, ekonomi, atau yang lain. Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, silakan. Mungkin untuk dari aspek lokasi hanya terbatas pada daerah-daerah yang memiliki aktivitas vulkanik, Pak. Oke, berarti hanya untuk daerah yang punya gunung berapi ya? Betul, Pak. Oke. Kemudian yang lain? Kedua mengenai ekonomi atau biaya, rata-rata karena tempatnya itu jauh dan sulit dijangkau, jadi peningkatan biaya operasional untuk transportasi dan logistik jika membangun pembangkit geotermal. Oke, baik. Betul sekali. Jadi ketika pembangkit listrik geotermal itu diimplementasikan, kendalanya adalah karena memang lokasinya yang hanya pada daerah yang vulkanik. Daerah vulkanik itu daerah yang gunung berapi ya. Yang kemudian teman-teman bisa, karena di daerah gunung, otomatis aksesnya itu jauh lebih sulit dibandingkan yang daerah yang cenderung lebih datar gitu ya. Sehingga dari aspek logistik, kemudian ekonomi itu mungkin lebih sulit ya dibandingkan yang lain, lebih besar pembiayaannya. Oleh karena itu mungkin yang jadi kendala di pembangkit listrik geotermal. Nah, pada pertemuan pekan ini kita akan membahas salah satu dari bentuk energi terbarukan yang mungkin paling banyak dimanfaatkan hari ini. Ya, yaitu adalah energi surya. Nah, energi itu yang berasal dari matahari itu sebenarnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah radiasinya itu sendiri ya. Jadi dari energi matahari yang dihasilkan dari proses fusi yang terjadi di inti matahari itu suhunya itu sekitar 1,5 kali 10 pangkat 7 derajat Celcius, sangat besar. Namun yang sampai ke bumi ya sejatinya tidak semuanya seperti itu. Nah, sekitar 30% itu akan dipantulkan. Jadi adanya atmosfer bumi itu yang kemudian memantulkan keluar angkasa atau dikembalikan. 47% itu diserap oleh atmosfer dan permukaan bumi. Jadi sekitar tidak sampai 50%-nya itu diserap. Kemudian 23%-nya itu digunakan untuk menggerakkan siklus air yang ada di bumi. Nah, di sini ada satu istilah yang perlu teman-teman pahami bahwa ada namanya insolasi. Insolasi itu adalah besarnya energi yang diterima oleh bumi dari matahari. Jadi seberapa besar energi yang diserap oleh bumi gitu ya. Nah, sehingga kalau kita ketika kita ingin memanfaatkan energi dari matahari itu, sehingga harus ada kita memahami bahwa ada dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah heliochemical process, yang itu yang natural. Kalau kita belajar biologi mungkin teman-teman sudah paham ya, peristiwa fotosintesis itu adalah natural dari matahari tanpa ada proses yang lain. Kemudian ada heliothermal process, ya di mana energi dari matahari itu kemudian dipusatkan, kemudian digunakan panasnya. Kemudian yang terakhir adalah helioelectrical process, di mana energi dari matahari itu kemudian dia dikonversi menjadi listrik
Nah, pada perkuliahan hari ini kita membahas tentang di poin yang ketiga, yaitu bagaimana mengubah energi dari matahari itu menjadi energi listrik. Nah, ini mungkin teman-teman sudah biasa melihat ya. Kalau yang pertama itu, yang di tengah ini adalah gambar solar hot water. Itu adalah pemanfaatan energi matahari itu menjadi energi panasnya, termalnya, seperti di heliotermal yang tadi. Sedangkan yang di solar photovoltaik itu adalah dia memanfaatkan energinya untuk menjadi energi listrik. Jadi teman-teman bisa melihat dari gambar. Nah, di sini kita perlu pahami bahwa dari 3 jenis yang kita jelaskan di awal itu ternyata dia memiliki karakteristik dari segi efisiensi yang dihasilkan. Kalau dia dikonversi menjadi thermal, itu rentang efisiensinya itu sekitar 45-75%. Sedangkan untuk dikonversi menjadi energi listrik lewat monokristal silikon itu sekitar 3-42,5%. Atau dikonsentrasikan di kolektor atau dikumpulkan energinya lewat gambar seperti ini, banyak juga dimanfaatkan, itu efisiensinya lebih dari 75%. Nah, setelah kita melihat parameter yang tadi, ini ada proses pembentukan dari sel fotovoltaik, di mana kita memahami bahwa fotovoltaik itu berasal, bahannya itu adalah bahan semikonduktor. Jadi ada isolator, konduktor, kemudian ada semikonduktor. Nah, di bahan semikonduktor itu energi cahaya dari matahari itu kemudian dalam bentuk foton pada radiasinya itu kemudian diserap oleh dioda semikonduktor dan membentuk pasangan elektron hole. Jadi kalau teman-teman kan sudah pernah belajar elektronika ya, elektronika dasar dan sebagainya. Nah, di sini akan ada pasangan elektron hole yang kemudian di antara PN junction itu daerah depletion seperti pada gambar ini. Nah, di sini akan mengakibatkan adanya konfigurasi elektron hole ini yang membawa memunculkan adanya energi listrik. Nah, jadi ketika sel fotovoltaik dihubungkan dengan 2 terminal, sebagian besar elektron yang dihasilkan oleh foton menuju silikon tipe P dan membentuk arus listrik yang kita manfaatkan gitu ya. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat dari gambar ini, di mana Hanyu di sini itu menambahkan bahwa energi yang diberikan oleh energi matahari lewat ke material semikonduktor di penyusun dari photovoltaic cell. Jadi di sini ini adalah tipe P, ini adalah tipe N. Kemudian besar energinya itu menggunakan dengan rumus seperti yang dijelaskan di sini, di mana di sini konstanta Planck-nya itu adalah 6,63 kali 10 pangkat minus 34 joule second. Nah, di sini ini adalah energi yang diberikan oleh matahari ke material semikonduktor yang diimplementasikan di dalam solar cell. Nah, itu kemudian dikonfigurasikan ke dalam bentuk struktur seperti ini. Nah, teman-teman pasti sudah pernah melihat panel surya ya. Nah, sudah terpasang di jalan atau di atap dan sebagainya. Nah, konfigurasinya seperti ini. Jadi, mulai dari aluminium frame-nya, ada tempered glass-nya, kemudian ada solar cell-nya yang bagian sini, kemudian sampai pada konektor atau junction-nya di bawah sini. Nah, ini yang kemudian dikonfigurasikan menjadi sebuah yang kita kenal dengan istilah modul. Nah, ini seperti dari gambar ini. Nah, prosesnya itu adalah dari silikon. Jadi dari silikon itu kemudian diolah sampai menghasilkan solar cell dalam bentuk
sel-sel kecil seperti ini. Jadi di sini sebenarnya ketika kita ingin melihat, di sini adalah sel-sel kecil yang disusun sampai menghasilkan apa yang kita kenal dengan istilah modul. Modul itu berarti satu lempengan yang isinya adalah sel-sel. Nah, di sini teman-teman perlu dilihat bahwa jenisnya itu banyak. Jadi minimal ada 4 modul dari jenis dari photovoltaic cell. Nah, ketika kita berbicara solar cell, maka akan erat kaitannya dengan iradiasi. Akan erat kaitannya dengan iradiasi. Iradiasi dari mana? Iradiasi dari matahari. Nah, sebenarnya untuk memonitor iradiasi matahari bisa dengan menggunakan alat ukur. Makanya di instrumen di bidang instrumentasi itu kita menggunakan alat ukur untuk mengukur contoh mungkin solar power meter dan sebagainya untuk mengukur iradiasi secara real. Tapi sudah ada satu website yang menyediakan kalau ingin mengetahui contoh di daerah Papua begitu, itu besarnya iradiasinya di setiap daerah itu akan kelihatan lewat image dan itu bisa diekstrak datanya dalam bentuk data Excel. Jadi itu bisa diolah. Jadi teman-teman kalau ingin memonitor, di setiap pekan atau setiap bulan itu akan kelihatan di website ini. Silakan kunjungi website ini, kemudian Anda bisa mengekspor lebih banyak terkait tentang iradiasi. Nah, di sini adalah klasifikasi dari generasi, jadi generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga. Teman-teman bisa melihat ini di textbook yang saya kirimkan di akun Spada teman-teman, jadi Anda bisa akses lewat akun Spadanya. Detail terkait tentang bagaimana klasifikasi berdasarkan generasinya. Ini konstruksi dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman ketika kita berbicara fotovoltaik, maka yang akan dikejar adalah bagaimana efisiensinya. Oke? Bagaimana efisiensinya? Efisiensinya itu dengan menggunakan rumus yang itu. IPV sama dengan VPV sama dibagi dengan APV dikali dengan IT. Di mana IPV itu adalah arus yang dihasilkan, kemudian dikali dengan tegangan dibagi dengan luas panel atau luas area fotovoltaik, dan yang terakhir adalah energi radiasi seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, di mana iradiasi matahari itu bisa dimonitor lewat yang tadi itu. Nah, namun ternyata dalam implementasinya ternyata temperatur panel surya itu menjadi sangat berpengaruh terhadap efisiensi. Teman-teman bisa melihat ya bahwa kita mengenal konfigurasi seri dan paralel pada solar cell. Nah, menurut persepsi Anda, kira-kira perbedaan antara konfigurasi seri dan paralel itu di mana? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Untuk konfigurasi seri sendiri itu tegangannya akan tetap konstan, sedangkan harusnya akan bertambah. Oke. Untuk konfigurasi paralel sendiri itu harusnya akan tetap konstan, sedangkan tegangannya akan bertambah. Oh, tegangannya akan bertambah. Bagus. Nah, di sini kalau ditanyakan kembali, kira-kira menurut persepsi Anda, kalau saya ingin pasang di rumah saya akan konfigurasi seri atau paralel? Tergantung apa? Tergantung kebutuhan. Jadi butuh tegangan yang tinggi atau butuh arus yang tinggi, gitu ya. Tergantung kebutuhan. Nah, jadi perbedaan antara konfigurasi seri dan paralel bisa dilihat dari slide ini. Teman-teman bisa memperhatikan bahwa dari ada 5 faktor, mulai dari tegangan, arus, kemudian kebutuhan panel dan penggunaannya, itu bisa dilihat perbedaan antara konfigurasi seri dan paralel. Nah, di sini dalam aplikasinya saat ini itu dikonfigurasikan ada on-grid, ada off-grid, kemudian ada hybrid. Nah, hybridnya bisa dihybrid dengan bentuk energi yang lain, bisa saja dari energi hidro umpamakan, kemudian
dikonfigurasikan, dihibridkan dengan energi angin misalnya, dan beberapa sumber energi lain. Jadi tidak serta-merta semuanya bisa dihibridkan dengan panel surya ya. Itu disesuaikan dengan beberapa sumber energi lain. Oke. Nah, sesi selanjutnya teman-teman akan membentuk kelompok. Saya minta untuk dibagi menjadi 2 kelompok. Mungkin kursinya bisa diputar. Untuk menjawab ada 2 gambar di atas. Jadi kasusnya adalah itu adalah solar panel on railway track, di mana panel surya dipasang di rel kereta api. Di sepanjang rel kereta api akan dipasang panel surya. Atau yang kedua adalah panel surya yang dipasang di danau, waduk, atau laut. Teman-teman bisa mendiskusikan, kira-kira menurut Anda yang lebih efektif itu yang mana sih sebenarnya? Atau bisa melihat dari aspek kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing implementasi dari panel surya. Oke, silakan teman-teman saling berdiskusi. Diskusinya udah selesai? Udah semua? Udah selesai? Udah, oke. Di sini sudah, kelompok ini sudah? Oke, seperti apa gambarannya? Dari hasil diskusi kelompok kami, Pak, sangat mendalam. Kita mencoba mencari tahu bahwa kalau kita pasang di rel kereta ini cukup bagus ya, karena rel kereta kan sebenarnya kalau lahannya memang terbuka ya, luas ya, karena memang dibutuhkan agar kereta itu bisa jalan dengan aman gitu. Jadi nggak boleh ada manusia yang masuk atau apa. Nah, tapi jadi tidak terpakai dengan maksimal lahannya. Makanya kita bisa maksimalin dengan masang panel surya. Contoh mungkin digambar di bawah kereta, di antara rel bisa, terus di bahu rel itu kan kosong juga Pak, bisa dipasang juga. Nah, jadi bisa dimaksimalin untuk menghasilkan energi tambahan gitu. Jadi nanti energinya juga kita bisa pakai misalkan di pedalaman atau di daerah yang susah terjangkau kan rel butuh misalkan lampu nanti bisa dipakai buat menyinari gitu. Tapi mungkin kekurangannya itu kan panel surya butuh maintenance yang mahal, sama mungkin nggak semua orang bisa maintenance Pak. Jadi mungkin sedikit susah. Terus dia mungkin bisa memberikan safety yang kurang mungkin kalau pemasangannya tidak sesuai Pak. Jadi kereta yang harusnya berjalan dengan normal dia terganggu ya. Oke. Baik. Oke, bagus. Kita lanjut di kelompok berikutnya. Kira-kira kalau di model terapung seperti floating solar panel itu, menurut Anda bisa diimplementasikan atau tidak? Ya, menurut hasil diskusi dari kelompok kami untuk penerapan floating solar panel memiliki beberapa kelebihan Pak. Ya. Salah satunya tidak perlu membuka lahan baru di daerah-daerah. Oh, berarti nggak perlu menebang pohon ya? Oke. Oke. Terus kedua, meningkatkan efisiensi Pak, karena suhu airnya belum. Oh ya, tadi kan kita jelaskan ya bahwa efisiensi itu dipengaruhi oleh temperatur panelnya. Nah, dengan adanya air itu cenderung mendinginkan ya? Iya. Oke, mendinginkan. Oke. Tetapi dari kelebihan itu terdapat kekurangan Pak. Oke. Contohnya kan dia diapungkan di perairan ya Pak, sehingga cahaya matahari tidak masuk ke dalam air dan ekosistem di bawahnya tidak terganggu. Oh, ekosistem bawah air ya? Oke, ternyata ekosistem bawah air itu ternyata butuh sinar matahari juga ya? Oke, bagus. Ada lagi? Ada Pak. Kalau ditaruh di floating solar panel itu, terutama di laut ya Pak, itu ada risiko kerusakan seperti kena gelombang atau badai. Oke. Risiko juga. Oke, baik. Jadi terima kasih ya atas diskusi dan dari kelompoknya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata ada positif negatifnya. Sama-sama kalau dia di floating itu ternyata efeknya adalah ekosistem bawah laut ya yang cenderung akan terdampak ya. Karena ternyata ekosistem bawah laut itu juga butuh energi dari matahari. Namun yang kedua, ada juga negatif yang lain, yaitu di mana
resiko kerusakan ya. Kalau dia di waduk mungkin butuh investasi besar ya karena harus membuat bendungan. Namun kalau dia di laut itu resikonya karena ada badai dan sebagainya ternyata malah merusak. Kalau tadi yang merusak adalah kecelakaan kereta, kalau ini adalah dari badai-badai itu ya. Oke, bagus. Jadi kedua model ini sebenarnya bisa diimplementasikan ya dari diskusinya teman-teman? Bisa. Cuman ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan. Baik, selanjutnya bahwa dari perhitungan efek diskusi tadi bahwa ternyata faktor temperatur yang jadi yang mempengaruhi efisiensi itu dengan model floating itu bisa dikurangi ya karena terutama mendinginkan, tapi ternyata memberikan dampak yang lain, terutama di faktor lingkungan. Nah, di sini ada studi kasus teman-teman, mungkin bisa dikerjakan secara individu ya. Oke, ada yang bisa menjawab? Silakan. Yang nomor 1 ya. Oke. Efisiensinya berapa tadi? 85%. Oke. Oke, good. Baik. Demi memperdalam pemahaman Anda terkait tentang teori, implementasi, dan fotovoltaik itu sendiri, saya akan memberikan soal yang dikerjakan dengan menggunakan Kahoot. Teman-teman bisa melakukan scan dari QR code yang ada di atas. Silakan. Silakan menggunakan HP-nya. Sudah? Berikan aplaus dulu. Oke, ternyata ada yang 90%. Jawabannya benar. Oke, baik. Sebelum lanjut, saya ingin memberikan tugas ke Anda. Jadi, ini adalah tugas yang akan jadi tugas proyek Anda secara berkelompok ya. Nanti jadi kelompok ini, teman-teman, ini adalah tugas proyek yang akan dikerjakan sekitar sampai pada akhir semester, di mana tujuannya adalah bagaimana Anda bisa mengimplementasikan sistem PV ini di beberapa sektor. Namun sebelum kita menutup, ada yang bisa menyimpulkan perkuliahan kita? Silakan. Saya mengambil sebuah kesimpulan secara keseluruhan bahwa pemahaman tentang konstruksi dari panel surya, efisiensi, dan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi produksi energi itu sangat penting dalam merancang sistem fotovoltaik tadi yang lebih efisien dan tentu saja dapat berkelanjutan. Itu saja Pak. Oke, baik, terima kasih. Sekali lagi kita ketemu lagi di pertemuan di pekan depan. Terima kasih atas partisipasinya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.